Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Syafira, NIM 6423146. Perkenalkan, nama saya Hanisa Sabrina Fitri Ramadan dengan NIM 642331102. Perkenalkan, nama saya Alfinita Bangaolah. Halo, perkenalkan nama saya Nancy Undi Pramestia dengan NIM 6423145. Perkenalkan, nama saya Ditya Noviariami dengan NIM 642317727. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dan rumusan masalah pada PT Metro Realty Tbk. Pada penelitian kali ini, kami meneliti pada perusahaan PT Metro Realty Tbk. Penting untuk terlebih dahulu mengenal profil perusahaan PT Metro Realty Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti, khususnya perumahan, apartemen, dan kawasan komersial. Perusahaan ini juga memiliki kegiatan usaha dalam penyewaan properti seperti ruko dan gedung perkantoran. Selama periode 2006 hingga 2023, perusahaan ini mengalami fluktuasi signifikan pada indikator keuangan utamanya, termasuk penurunan ROA di beberapa tahun, serta tingginya rasio likuiditas yang tidak diiringi dengan peningkatan profitabilitas. Nah, fenomena inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan analisis hubungan antara rasio keuangan dengan ROA. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi profitabilitas dikarenakan beberapa hal, yakni dengan mengandung unsur net income yang menjadi salah satu kriteria khusus sampling data yang akan dilakukan nantinya, sebab lainnya yakni berdasarkan jurnal acuan peneliti yang memakai ROA sebagai variabel dependen, maka profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA. Nah, dalam penelitian ini juga akan dibahas lebih detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas sebuah perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah current ratio, debt to equity ratio atau DER, dan debt to asset ratio atau DAR. Tiga faktor tersebut diambil dari sekian banyak faktor karena dianggap komponen faktor-faktor tersebut paling sering terjadi dalam suatu perusahaan, yang tentunya ini bisa menjadi fokus utama untuk menilai hubungan dan signifikasi pengaruhnya terhadap ROA atau Return on Asset sebagai variabel berikutnya. Berdasarkan latar belakang dan hasil analisis data keuangan pada PT Metro Realty Tbk selama periode 2006 sampai 2023, maka permasalahan utama yang ingin kami kaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah current ratio CR berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset atau ROA pada PT Metro Realty Tbk selama periode 2006 sampai 2023? Nah, rasio likuiditas yang sangat tinggi di beberapa tahun tidak selalu diikuti oleh peningkatan ROA. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan profitabilitasnya. Nah, yang kedua, apakah debt to equity ratio DER berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset atau ROA? Karena DER sebagai indikator struktur modal menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Dalam hal ini, penelitian ingin menguji apakah penggunaan utang yang menurun dari tahun ke tahun berdampak terhadap efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Nah, yang ketiga, apakah debt to asset ratio atau DAR berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset ROA? Nah, ini DAR menunjukkan seberapa besar aset perusahaan ini dibiayai dengan utang. Perubahan nilai DAR juga yang signifikan dalam kurun waktu 10 tahun perlu dianalisis lebih lanjut hubungan terhadap pencapaian ROA perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini merupakan penyelidikan ilmiah metodis yang mengikuti kerangka kerja terstruktur untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel. Penelitian ini diawali dengan uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, multikoliniaritas, heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, melakukan uji koefisien regresi dan korelasi, uji hipotesis secara parsial atau T dan simultan atau F,
dan uji koefisien determinasi. Saya akan membacakan penelitian terdahulu. 1. Pada penelitian sebelumnya, Satria 2022 menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return on asset. Namun, debt to equity berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap return on asset pada PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, pada penelitian Anggraini 2024, ditemukan bahwa debt to asset ratio dan current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Dan pada PT MIDI Utama Indonesia Tbk periode 2013 sampai 2022. Lalu yang ketiga, pada penelitian sebelumnya, Sitomorang 2023 menunjukkan debt to equity ratio membuktikan bahwa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset pada perusahaan PSUB, sektor advertising, printing, dan media yang terdaftar di BI. Saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian digunakan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Uji ini bertujuan untuk mengecek apakah model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar seperti normalitas, tidak ada multikolenialitas, tidak ada heterokedasitas, dan tidak ada autokorelasi. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Pada uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan memperoleh nilai sig sebesar 0,22 dan lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat pula dilihat dengan grafik norma p-plot berdasarkan gambar 2. Diambil dari kesimpulan yaitu data distribusi normal dan asumsi normalitas telah dipenuhi model regresi. Dibuktikan dengan tidak ditemukannya titik-titik yang berjarak jauh dari garis diagonal. Titik-titik menyebar secara searah serta menuruti arah garis diagonal. Yang kedua adalah uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas dilakukan dengan metode tolerance dan FIF. Gejala multikolenialitas tidak ditemukan jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan FIF bernilai lebih kecil dari 10. Berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu CR, DAR, dan DAR memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yakni senilai 0,526, 0,506 dan 0,720. Sementara nilai FIF menunjukkan angka lebih kecil dari 10 yakni senilai 1,977 dan 1,389. Dari hasil perhitungan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada model terdapat gejala multikolenialitas FIF bernilai lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa antar variabel independen tidak terdapat korelasi sehingga model regresi memenuhi syarat model yang baik. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas menggunakan metode grafik meliputi scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat spread dengan residual receipt. Jika tidak ada sampel yang jelas dan titik-titik berada di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak ada heterokedastisitas. Hasil dari grafik dalam penelitian ini menunjukkan pola titik-titik dapat berbentuk pada bentuk tertentu dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu X dan Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heterokedastisitas pada penelitian ini. Ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan metode uji Darwin-Watson atau DW test dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai DW di bawah min 2 artinya ada autokorelasi positif. Yang kedua, jika nilai DW di antara min 2 sampai plus 2 artinya tidak ada autokorelasi atau bebas dari autokorelasi. Yang ketiga, jika nilai DW di atas plus 2 artinya ada autokorelasi negatif. Pada gambar berikut diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson test diperoleh nilai DW sebesar 2,278 dengan menggunakan signifikansi 0,05 atau 5% dan jumlah data N sama dengan 18 serta K sama dengan 3. K adalah jumlah variabel independen dan diperoleh nilai DL sebesar 0,9331 dan nilai DU sebesar 1,6961. Maka dari tabel menunjukkan nilai DW lebih besar dari DU yaitu 2,278 lebih besar dari 1,6961 yang artinya tidak ada autokorelasi. Di sini saya akan membahas mengenai uji hipotesa pada penelitian kali ini. Uji hipotesa dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pada penelitian kali ini menggunakan uji persamaan regresi, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Persamaan regresi digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel HS sama dengan min 12,366 plus 0,004 sebagai CR plus 0,119 sebagai DAR plus 0,003 sebagai DER. Bentuk persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut. Konstanta beta 0 yaitu min 12,366 artinya jika variabel-variabel independen yaitu CR, DER, dan DER tidak bernilai konstan atau 0, maka variabel dependen yaitu harga saham bernilai negatif sebesar min 12,366. Jika konstanta beta 1 yaitu 0,004 artinya jika DAR bernilai tetap dan CR mengalami kenaikan satu kesatuan harga, maka harga saham menurun sebesar 0,004. Jika konstanta beta 2 sama dengan 0,119 artinya jika CR ROA bernilai tetap dan DER mengalami kenaikan satu kesatuan, maka harga saham menurun sebesar 0,119. Dan terakhir, jika konstanta beta 3 sama dengan 0,003 artinya jika CR DER bernilai tetap, maka ROA mengalami kenaikan satu kesatuan harga, maka harga saham meningkat sebesar 0,003. Selanjutnya, uji T digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara X1, X2, dan X3 secara parsial terhadap pertumbuhan laba, yaitu Y. Dalam pengujian ini, dengan melihat pada tabel jumlah data N yaitu 18 dan DF yaitu N min K atau 18 min 4 sama dengan 14. Pada tingkat alfa yaitu 0,05 dengan pengujian dua pihak, maka diperoleh T hitung sebesar 2,14479 dan taraf signifikan alfa yang digunakan adalah sebesar 0,05. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa CR dan DER memiliki pengaruh yang signifikan, namun pada DAR tidak berpengaruh. Uji F berperan guna untuk mengevaluasi apakah model regresi secara keseluruhan menghadirkan kontribusi secara signifikan guna menjelaskan variasi dalam variabel dependen
Dalam uji ini, H0 akan diterima bila mana nilai dari F hitung kurang dari nilai F tabel. Berdasarkan hasil uji F, dalam gambar di samping, didapat nilai F hitung ialah 8,184, sedangkan nilai dari F tabel sejumlah 3,7. Maka F hitung lebih dari F tabel. Signifikan yang didapat sejumlah 0,001 dengan nilai kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Oleh sebab itu, bisa dikemukakan bahwa secara keseluruhan CR, DAR, serta DER secara simultan atau bersama-sama menghadirkan pengaruh secara signifikan atas harga saham perusahaan manufaktur subsektor properti di Bursa Efek Indonesia. Dan terakhir, pada uji koefisien determinasi untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada gambar di samping, maka diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,559, yaitu 55,9%. Hal tersebut memiliki makna bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 55,9%, sedangkan sisanya sebesar 44,1% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian ini.
Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pembahasan. Yang pertama ada pengaruh current ratio atau CR terhadap return on asset atau ROA. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis kelompok kami dapat disimpulkan bahwa current ratio atau CR berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA pada perusahaan Metro Realty Tbk. Tersebut dikarenakan uji T menunjukkan T hitung sebesar 2,14479 lebih besar 1,785 sehingga berpengaruh signifikan dengan variabel X1 yaitu current ratio atau CR terhadap return on asset atau ROA atau Y. Yang kedua, pengaruh debt to equity atau DER terhadap return on asset atau ROA. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa debt to equity atau DER berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA pada perusahaan Metro Realty Tbk. Hasil tersebut dikarenakan nilai T, hasil uji T menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,14479 lebih besar 1,862 sehingga berpengaruh signifikan terhadap variabel X2, debt to equity atau DER terhadap variabel Y atau yaitu return on asset atau ROA. Yang terakhir, yang ketiga, pengaruh debt to asset atau DER terhadap return on asset atau ROA. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa debt to asset atau DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA pada perusahaan Metro Realty Tbk. Hal tersebut dikarenakan hasil uji T menunjukkan nilai hitung sebesar 2,14479 lebih kecil 2,791 sehingga tidak berpengaruh signifikan dengan variabel X3 atau debt to asset atau DER terhadap variabel Y yaitu return on asset atau ROA. Yang terakhir saya akan menyimpulkan dari makalah pengaruh current ratio debt to equity, debt to asset terhadap return on asset pada perusahaan Metro Realty Tbk. Kesimpulannya yaitu current ratio atau CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset atau ROA, di mana nilai hitung 2,14479 lebih besar daripada T tabel 1,785 dengan nilai signifikan 0,096 lebih besar daripada 0,05. Lalu debt to equity atau DER secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap return on asset atau ROA, di mana nilai T hitung 2,14479 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,862 dengan nilai signifikan 0,084 lebih besar daripada 0,05. Lalu debt to asset atau DER secara parsial tidak signifikan terhadap return on asset atau ROA, di mana nilai T hitung 2,14479 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,791. Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial current ratio atau CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset atau ROA. Sedangkan debt to equity atau DER juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA. Dan debt to asset atau DER menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.